Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayub Sofi. Saya mahasiswa matematika semester 6 UN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik limit dan tutupan. Pertama saya akan membahas tentang titik limit. Misal A subset X dan X, tau adalah ruang topologi. Titik X di X disebut titik limit atau titik akumulasi atau titik klaster dari A jika untuk setiap himpunan buka U di mana X anggota U juga memuat A di mana A berada di A atau A merupakan anggota dari A. Untuk ilustrasinya ini dari titik limit ini saya contohkan layaknya pertemanan dalam suatu kelompok atau geng. Kalian disebut titik limit dari suatu kelompok itu jika kalian didekati oleh teman-temannya sesama anggota kelompok tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan ilustrasi tentang titik limit. Dari gambar ini bisa terlihat bahwa titik X1 adalah titik limit dari A. Karena X1 berada di lingkungan A ini. Sedangkan untuk X2 juga merupakan titik limit dari A karena masih ini merupakan titik X2. Karena X2 juga masih berada di dalam A tersebut. Nah, untuk X3 apakah X3 adalah titik limit dari A? Dari ilustrasi gambar ini jelas bahwa titik X3 bukan merupakan titik limit dari A karena X3 tidak termasuk di U1, U2, masuk di U1, U2, U3 maupun di A tersendiri. Karena titik X3 sendiri berada di luar jauh dari A sehingga dapat disimpulkan bahwa X3 bukan merupakan titik limit dari A. Untuk contohnya, misalkan Y adalah suatu himpunan yang berisi huruf H, E, L, dan M. Untuk A dan himpunan A sendiri merupakan suatu himpunan yang berisikan huruf A dan E, yang mana A ini merupakan subset dari Y atau himpunan bagian. Dan tau atau topologinya yaitu himpunan Y sendiri, himpunan kosong, himpunan E, himpunan L, himpunan berisi anggota E, himpunan anggota berisi L, himpunan anggota berisi E, L, dan himpunan yang memiliki anggota ELM. Nah, tau sendiri ini merupakan topologi di Y. Tentukan titik limit dari A. Jawabannya, untuk menjawab soal di atas, kita melakukan cek terhadap masing-masing titik. Boleh langsung menebak titik mana saja. Boleh juga langsung menebak titik mana saja yang merupakan titik limit. Titik H yang berada di A adalah titik limit A. Karena himpunan buka yang memuat A hanyalah Y dan semua himpunan Y dan himpunan Y memuat dan himpunan Y tersebut memuat anggota E, yang mana E itu berada di A dengan E tidak sama dengan H. Titik E bukan titik limit A karena ada himpunan buka E yang tidak memuat anggota A selain E sendiri. Selanjutnya, titik L juga bukan merupakan titik limit dari A dengan alasan yang sama seperti poin sebelumnya, yang sama dengan E ini.
Selanjutnya titik M adalah titik limit dari A karena semua himpunan buka yang memuat M, yaitu himpunan X dan ELM, memuat E yang berada di A. Dengan E tidak sama dengan M. Nah, dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa titik limit dari Y sendiri adalah titik A dan titik M. Sedangkan untuk titik E dan L bukan merupakan titik limit. Selanjutnya kita akan membuktikan contoh 3.1.5. Misalkan X, tau adalah ruang indiskrit dan A subset dari X. Dengan A paling sedikit memuat 2 elemen. Paling sedikit memuat 2 elemen. Maka terlihat bahwa setiap titik X merupakan titik limit dari A. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa titik X ini merupakan titik limit dari A. Pembuktiannya X, tau ini berdasarkan kajian yang di atas, X, tau adalah ruang indiskrit. Maka isi dari himpunan X, tau adalah himpunan kosong dan X itu sendiri. Kemudian diketahui bahwa A adalah subset dari X, di mana A memiliki paling sedikit 2 elemen. Setiap himpunan buka U memuat X, yang mana X itu berada di U, di mana A berada di A juga. Yang mana X berada di U dan di mana A juga berada di A. Nah, dari pembuktian di atas bukti bahwa X adalah limit dari A. Jadi dari contoh ini yang diketahui adalah X, tau ruang indiskrit, sehingga isinya berupa ini, dan A adalah subset X, di mana A paling sedikit memiliki 2 elemen. Setiap himpunan buka U memuat X. Setiap himpunan buka yang berada di U memuat X, sehingga X adalah anggota U, di mana A juga anggota A. A besar. A besar ini kan tadi memiliki paling sedikit 2 elemen. Sehingga dari dua di atas kita buktikan di bawah titik limit dari X adalah titik limit dari A. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan tutup. Misal A adalah subset dari X dan X, tau adalah ruang topologi. A tutup di X, A akan tertutup di X jika dan hanya jika A tutup di X jika dan hanya jika A memuat semua titik limitnya. Jadi A dikatakan tutup di X jika A memuat semua titik limit dari X itu sendiri. Untuk ilustrasinya ini, kita mengilustrasikan seperti layaknya jelly. Jelly adalah benda pecel di mana semua pinggiran dan isi jelly tersebut menyatu. Himpunan tutup juga berisi semua isi himpunan tersebut beserta pinggiran-pinggirannya. Jadi yang dimaksud himpunan tutup di jelly ini adalah semua isinya yang beserta pinggir-pinggirannya. Jadi yang ada di dalam jelly ini juga ada di pinggir-pinggirnya, ini dikatakan himpunan tutup jelly tersebut. Bergambarnya saya ambil di Google. Selanjutnya kita akan membuktikan proposisi 3.16 yang ada di buku, yang berbunyi misalkan A adalah subset dari ruang topologi X, tau,
maka A tertutup di X, tau jika dan hanya jika memuat semua titik limitnya. Pembuktiannya di sini yang diketahui adalah A subset dari X, tau. Nah, yang kita akan untuk pembuktiannya kita akan mengarahkan dari kita harus membuktikan bahwa A adalah tertutup di X, tau jika dan hanya jika A berisi semua titik limitnya. Sehingga untuk pembuktian ini kita akan membuktikan dua arah, yaitu arah ke kanan dan arah ke kiri. Untuk yang pertama kita akan membuktikan jika A adalah himpunan tertutup, maka A memuat semua titik limitnya. Yang pertama. Dan untuk yang kedua, jika A berisi semua titik limitnya, maka A merupakan himpunan tertutup. Ini merupakan pembuktian ke kanan. Yang pertama ini pembuktian ke kanan, sedangkan untuk yang kedua ini pembuktian ke kiri. Yang pertama adalah kita akan membuktikan dari 1 ke 2. Misalkan A tertutup di X. Misalkan A tertutup di X, tau. Andai kita mengandaikan bahwa P itu titik limit di A yang termuat di X komplement A. Jadi P ini merupakan titik limit di A yang mana yang termuat di X komplement A. Maka X komplement A adalah himpunan terbuka yang memuat titik limit P dari A. Oleh karena itu, X komplement A memuat anggota dari A. Terjadi kontradiksi di sini. Sehingga pengandaian ini salah. Sehingga pemisahan kita salah. Maka haruslah A berisi semua titik limitnya, tidak hanya satu titik P saja. Itu pembuktian ke kanan. Untuk pembuktian ke kirinya itu sebaliknya. Misalkan A itu memuat semua titik limitnya. Untuk setiap Z anggota X komplement A, kita asumsikan bahwa terdapat himpunan terbuka UZ sedemikian hingga UZ irisan A sama dengan himpunan kosong. Jadi di sini kita mengasumsikan ada himpunan terbuka UZ yang sedemikian hingga jika UZ tersebut kita iriskan dengan himpunan A sendiri, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Dan UZ sendiri subset dari X komplement A. Sehingga X komplement A sama dengan UZ. Sehingga X komplement A sama dengan UZ anggota X komplement A UZ sendiri. Jadi X komplement A merupakan gabungan dari himpunan terbuka. Jadi ini merupakan gabungan terbuka antara X komplement A dengan UZ itu. Maka X komplement A merupakan himpunan terbuka. Karena komplement dari A merupakan himpunan terbuka, maka A himpunan tertutup. Jadi ini kan tadi maksudnya X komplement A ini merupakan himpunan terbuka. Nah, sedangkan komplement ini kan berarti lawannya. Jadi lawan dari X komplement A ini ya A itu sendiri. A sendiri berarti himpunan. Maka A itu bisa dikatakan himpunan tertutup. Selanjutnya kita akan membuktikan proposisi 3.1.8 yang berada di buku yang berbunyi misal A subset X tau adalah ruang topologi dan A komplement adalah himpunan semua titik limit. A komplement adalah himpunan semua titik limit A. Maka A digabung dengan A komplement adalah himpunan tutup. Nah, pembuktiannya di sini dari proposisi 3.16 cukup diperlihatkan bahwa himpunan
A digabung dengan A komplement memuat semua titik limitnya berasal dari proposisi 3.16 tadi. Atau setara dengan membuktikan bahwa tidak ada anggota X komplement A digabung A komplement yang memuat titik limit dari A gabungan A komplement. Di sini kita memisalkan B ini anggota dari X komplement dari gabungan A dan A komplement. Karena P bukan anggota A komplement, terdapat himpunan terbuka U memuat P di mana U diiris dengan himpunan A adalah P ini sendiri. Atau himpunan adalah jadi irisan dari U dan A itu P atau himpunan kosong. Sehingga P sendiri juga bukan anggota dari A. Maka U diiris dengan A, hasilnya adalah himpunan kosong. Di sini kita klaim bahwa U diiris dengan A komplement adalah himpunan kosong. Karena X anggota U, karena di sini X anggota U, maka U adalah himpunan terbuka dan U diiris dengan A sama dengan himpunan kosong. Dan sedangkan X sendiri juga bukan merupakan anggota dari A komplement. Kemudian apabila U diiris dengan A komplement, hasilnya sama dengan himpunan kosong. Lebih lanjut, jika U kita iris dengan gabungan dari A dan A komplement, itu hasilnya adalah himpunan kosong. Dan P sendiri merupakan anggota dari U. Ini menunjukkan bahwa P ini bukan titik limit di bukan titik limit di gabungan A dan A komplement, dan juga menunjukkan karena bukan titik limit sehingga dapat ditunjukkan bahwa A digabung dengan A komplement ini adalah himpunan tertutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang tutupan. Misalkan A adalah subset X dan X, itu adalah ruang topologi. Himpunan A komplement sama dengan A komplement sama dengan A digabung dengan A komplement yang berisi semua isi A beserta titik limitnya disebut tutupan himpunan A. Jadi untuk ilustrasinya ini kita mengilustrasikan layaknya sebuah botol ini. Layaknya botol tertutup, yang disebut tutupan dari botol itu adalah botol tersebut beserta isinya dan juga tutupnya. Jadi yang disebut tutupan dari himpunan botol ini adalah botol dan juga tutupnya semua ini. Sedangkan kalau ini cuma ini disebut tutupnya, sedangkan kalau ini himpunan bukanya. Kalau semuanya disebut tutupan. Di sini saya mengambil contoh bahwa himpunan Q atau himpunan irasional, komplement dari himpunan irasional ini sama dengan himpunan bilangan rasional. Pertama, kita mengasumsikan bahwa komplement dari himpunan bilangan irasional ini tidak sama dengan himpunan bilangan rasional. Maka komplement dari bilangan irasional itu adalah himpunan kosong. Komplement bilangan irasional dari himpunan bilangan rasional adalah himpunan kosong. Karena ada X, kita ambil X, di sana ada X yang merupakan anggota dari R komplement himpunan R komplement Q.
Q adalah himpunan tutup. Ini berdasarkan dari 3.1.10 materi sebelumnya. R komplement Q, sehingga R komplement karena Q adalah himpunan tutup, maka R komplement Q adalah himpunan buka. R komplement Q sama dengan A, B. Ini berdasarkan definisi 222 dan contoh 223 untuk suatu A, B anggota R. X adalah anggota dari himpunan antara himpunan buka A, B atau di sini X ini maksudnya adalah X berada ini maksudnya adalah A kurang dari X kurang dari B, yang mana X itu berada di antara A dan B. Berdasarkan teorema kepadatan R, karena A, B anggota R dan A kurang dari B, maka ada R anggota Q, sehingga R juga anggota dari A, bukan dari A, B. Nah, karena tadi ada R anggota Q tadi, maka di sini R juga merupakan anggota dari R komplement Q, atau sama dengan R gabungan R dikalikan gabungan Q dan Q komplement, atau sama dengan R komplement dari Q. Nah, ini merupakan kontradiksi fakta dari R anggota Q. Di sini terjadi kontradiksi. Jadi kesimpulannya adalah komplement dari Q sama dengan R. Nah, sini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang padat atau dense. Definisinya adalah misal A subset X dan X, tau adalah ruang topologi. Maka di sini adalah komplement A sama dengan X. Jika komplement A sama dengan X, maka A padat di X. Untuk contohnya ini, sini saya mengambil dari sebuah gambar. Ini Q padat di R. Di sini itu karena kan komplement dari Q-nya sendiri ini juga merupakan R itu sendiri. Nah, di sini padat semua. Q padat di R karena berdasarkan definisi yang tadi yang sebelumnya itu kan komplement Q sama dengan R. Kalau tadi kan sebelumnya kan komplement A sama dengan X. Kalau di sini kan komplement Q, karena komplement Q ini lawan dari bilangan irasional itu, ya bilangan rasional itu sendiri. Maka dapat disimpulkan adalah komplement Q sama dengan R, maka Q padat di R. Berdasarkan dari definisi. Selanjutnya kita akan coba membuktikan teori suatu proposisi A padat di X jika dan hanya jika U berada di tau dan U juga tidak kosong, tidak sama dengan himpunan kosong, maka A irisan U tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, di sini terjadi dua pembuktian. Yang pertama, kita akan membuktikan ke arah kanan. Misalkan A adalah subset dari ruang topologi X, tau. Jadi yang diketahui adalah A subset dari ruang topologi. Maka A adalah dense atau padat dalam X jika dan hanya jika setiap himpunan terbuka tak kosong. Terbuka tak kosong X beririsan dengan A non-trivial, yakni jika A berada di tau dan A tidak sama dengan himpunan tak kosong, maka A diiris dengan U tidak sama dengan himpunan tak kosong. Nah, berdasarkan ini tadi disebut dengan non-trivial.
Yang pertama kita bukti pertama yang ke kanan ini kita mengasumsikan bahwa setiap himpunan terbuka tak kosong beririsan dengan A non trivial. Jika A sama dengan X kecil, maka jelas A merupakan tens di X besar. Jika A tidak sama dengan X, misalkan di sini ada X anggota dari X komplement A. Jika U berada di tau dan X berada di U, maka U diiris dengan A tidak sama dengan himpunan kosong, sehingga X merupakan suatu titik limit dari A. Berdasarkan dari yang tadi definisi titik limit ini, karena X titik sebarang di X komplement A, setiap titik dari X komplement A merupakan titik limit dari A. Jadi jika kita ambil misalkan titik apa, pokok semua titik, kita mengambil semua titik yang berada di X komplement A ini. Nah, titik di X komplement A ini semuanya merupakan titik limit dari A. Jadi X komplement A subset dari A komplement. Dan berdasarkan definisi 3.1.9, A komplement sama dengan A komplement digabung dengan A sama dengan X. Maka A merupakan tens atau padat di X. Ini untuk pembuktian ke kanan. Untuk pembuktian ke kirinya, sebaliknya kita menggunakan kontradiksi atau lawannya. Misalkan A merupakan tens di X, misalkan U merupakan subset terbuka tak kosong. Ini merupakan subset terbuka tak kosong dari X. Andaikan U diiris dengan A sama dengan himpunan tak kosong. Maka jika X anggota U, X bukan elemen A dan X bukan merupakan titik limit dari A. Karena U merupakan himpunan terbuka yang memuat X yang tidak memuat elemen lain dari A. Nah, di sini terjadi kontradiksi, sehingga permisalan yang kita buat di awal tadi salah nih, yang merupakan misalkan A. Nah, ini salah. Maka haruslah A diiris dengan U tidak sama dengan himpunan kosong. Ya, mungkin sekian tadi penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman atau penonton semua. Mohon maaf kalau dalam penjelasan tadi saya banyak belibetnya, karena saya kurang begitu lancar dalam menjelaskan materi ini. Dan saya juga berpesan pada teman-teman semua untuk tetap karena kita masih dalam pandemi COVID-19 ini, tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, tetap di rumah saja, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memutus pandemi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.